Tidak ada kerusakan besar kan? Kalau begitu, biarkan aku mengikuti kata hatiku sekali saja. Meskipun wajah Andre tampak pucat, matanya memancarkan sinar penuh harapan. Cahaya yang juga muncul di mata Gilang pada suatu waktu. Jadi, Gilang tidak menghentikannya. Baiklah, aku akan mengantarmu ke tempat yang kamu tuju. Tapi, jika kamu merasakan ketidaknyamanan atau rasa sakit apapun, kamu harus memberitahuku. Andre menganggukkan kepalanya. Setelah itu, di bawah perlindungan Gilang, dia tiba di luar sekolah yang pernah dia dan Bonita hadiri dan membeli banyak makanan Jepang dari restoran yang pernah mereka kunjungi. Haruskah aku mengirimkannya untukmu? Andre duduk di kursi penumpang depan sambil menutup mata dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku bisa pergi ke sana sendiri. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia ingin mengikuti kata hatinya kali ini. Dia tidak ingin lagi mengalami penyesalan apapun. Meskipun Gilang khawatir dengan luka-luka Andre, dia tetap mengantarnya ke rumah Bonita. Saat itu, Bonita baru saja meninggalkan rumah. Begitu dia melihat Andre di dalam mobilnya, dia segera berlari. Mengapa kamu di sini? Tidakkah kamu mencoba meneleponku beberapa kali? Aku di sini untuk meminta maaf, Andre tersenyum. Apakah kamu mengunjungi sekolah lama kita? Bonita tersenyum terkejut saat menerima sekantong makanan dari tangan Andre. Setelah melihat senyum di wajah Bonita, rasa tumpul di hati Andre menghilang. Monyet kecil, mari kita tetap berteman selamanya. Tentu saja, pandangan Bonita terfokus pada makanan yang dibawakan Andre. Teman sekelas lama tidak akan pernah berubah. Andre menganggukkan kepalanya sambil memaksakan senyum di wajahnya dan menoleh ke arah Gilang. Ayo pulang. Kamu akan pergi? Apakah kamu tidak ingin makan bersama? Tidak, aku tidak bisa. Masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Nikmatilah sendiri. Andre segera memberi isyarat kepada Gilang untuk membuka pintu mobil. Sebelum Bonita sempat menjawab, Andre sudah pergi. Melihat ini, Gilang tidak mempertanyakan Andre apapun. Dia hanya mengantarnya kembali ke rumah sakit dalam keadaan utuh. Saat Bonita melihatnya menghilang dari pandangannya, dia sama sekali tidak tahu pikiran apa yang terlintas di kepalanya saat dia pergi membeli makanan dari ingatan mereka. Tapi, media usil. Beberapa anggota paparazzi mengambil foto keduanya dan mengunggahnya secara online. Awalnya, itu tidak menarik banyak minat. Tapi ada orang yang mengetahui cedera Andre. Jadi, fakta bahwa dia muncul dengan selamat di depan seorang wanita cantik, tentu saja berarti lukanya tidak terlalu serius, bukan? Orang lain mungkin tidak melihatnya, dan mereka juga tidak memiliki kesempatan untuk menyelidikinya lebih jauh. Tetapi Amelia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Andre terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Dia baru saja meninggalkan rumah sakit belum lama ini, namun foto-foto ini sudah muncul secara online. Apakah Andre sangat menyukai Bonita? Sedemikian rupa sehingga dia menyeret tubuhnya yang terluka dan lemas untuk menemuinya? Amelia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak beres. Bonita pasti tidak tahu bahwa Andre terluka karena Andre tidak ingin dia mengetahui penyebabnya. Jadi, dia mulai bertanya-tanya apakah Bonita juga akan mengabaikan segalanya dan membalas perasaan Andre jika dia tahu yang sebenarnya. Pada saat Bonita menerima panggilan telepon Amelia, dia sedang mengisi wajahnya dengan makanan. Bagaimanapun, makanan ini mengandung banyak kenangan dan dibeli oleh Andre, jadi dia sangat menghargainya. Hai, ini Amelia. Mari kita bertemu. Bonita menarik teleponnya dengan bingung sebelum mengembalikannya ke telinganya. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Aku tidak ingin melihatmu. Aku akan menemuimu di lobi Hotel Glory. Kamu punya waktu 30 menit. Ini tentang Andre. Jika kamu tidak datang, kamu akan menyesalinya.
kata Amelia sambil melihat jamnya di pergelangan tangannya sebelum dia menutup telepon. Bonita menghela nafas atas sikap Amelia yang arogan dan tidak masuk akal. Bukannya dia adalah asisten kecil yang mengikutinya kemana-mana. Hak apa yang dia miliki untuk memintanya datang dan pergi sesuka hatinya? Namun, meski membuatnya tidak nyaman, penyebutan nama Andre membuatnya tidak punya pilihan selain meletakkan makanan di tangannya. Setelah membereskan sedikit dan berganti pakaian, dia meninggalkan rumahnya dan menuju hotel. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Bonita diantar ke hotel oleh seorang pelayan. Begitu dia melihat Amelia duduk di dekat jendela, dengan anggun menyeruput secangkir kopi, dia segera berjalan mendekat dan bertanya, "Apapun itu, bicaralah." Amelia mengangkat kepalanya dan menatap Bonita. Dia memiliki tatapan misterius di matanya yang membuat Bonita sangat tidak nyaman. Bonita menatap mata Amelia dengan penuh tanda tanya. Ini adalah pertama kalinya kedua wanita itu bertemu secara pribadi. "Apakah kamu sudah melihat berita hari ini?" Amelia sudah membuka ponselnya dan menemukan sebuah artikel saat dia menyerahkannya kepada Bonita. Bonita mengambil telepon dari tangan Amelia dengan curiga. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menyadari poin utamanya. "Ini tidak mungkin, saya baru saja melihatnya belum lama ini. Segala sesuatu mungkin terjadi. Aku juga melihatnya sebelum dia datang menemuimu. Aku berada di sisinya sepanjang waktu." Amelia tersenyum. "Saya dapat memastikan bahwa dia baru saja keluar dari operasi dan cederanya sebenarnya cukup serius. Tapi kenapa? Utamanya, ini tidak mungkin, saya baru saja melihatnya belum lama ini. Inilah sebabnya aku di sini untuk menemuimu." Amelia mengambil teleponnya dan menatap Bonita dengan serius. Dengan suara yang sedikit tidak berdaya dan menghina, dia melanjutkan, "Andre dan aku telah berbaikan. Aku minta maaf karena dia memanfaatkanmu selama ini. Cederanya kali ini semua karena aku, tetapi kejadian ini telah memungkinkan kami untuk lihat bagaimana perasaan kami terhadap satu sama lain. Kami benar-benar jatuh cinta. Jadi, bolehkah aku memintamu untuk menjaga jarak mulai sekarang?" "Saya tidak percaya satu kata pun yang keluar dari mulutmu," jawab Bonita. "Saya akan memintanya untuk menjelaskan secara langsung." "Silahkan. Jika itu keluar dari bibirnya, akan lebih mudah bagimu untuk menerimanya." Amelia tersenyum sambil memberi isyarat menyambut. Bonita berbalik dengan marah saat dia menuju pintu keluar. Tapi, saat ini, Amelia tiba-tiba menahannya. "Aku hanya bercanda." "Apa?" Pikiran Bonita dikacaukan oleh kata-kata Amelia yang membingungkan. "Ku bilang, aku hanya bercanda. Kamu tahu betul bahwa aku sudah bertunangan, jadi tidak mungkin aku kembali. Tapi, Andre memang terluka karena aku." Kali ini, Bonita tidak ragu-ragu dan langsung menamparkan wajah Amelia. "Apakah kamu tahu betapa menjijikkannya penampilanmu? Aku telah mendengar sedikit demi sedikit tentangmu. Kamu pernah menjadi asisten yang hebat di sisi Alexa. Tapi, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu banyak berubah? Bagaimana sebenarnya dirimu sebagai pribadi? Kamu sangat menyadari rasa sakit yang diderita Andre karena kamu. Untuk melepaskan diri dari masa lalu, dia menyerah pada karir menyanyi yang dia cintai dan mundur dari industri hiburan. Apalagi yang kamu inginkan darinya? Menurutmu mengapa kamu masih berdiri di sini hari ini? Itu karena Alexa adalah orang yang bersyukur. Dia ingat semua yang telah kamu lakukan untuknya. Kalau tidak, apakah kamu berpikir bahwa kamu masih bisa bertahan di Indonesia? Amelia, kamu harus tetap berkepala dingin. Pernahkah kamu memikirkan cara keluarga Geraldine memperlakukanmu? Jelas bahwa Andre tidak akan pernah kembali, dan bahkan jika dia melakukannya, apakah menurutmu kamu melakukan hal yang benar dengan merendahkan seseorang yang mencintaimu sepenuh hati?
Amelia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tepatnya, Bonita sudah membaca pikirannya. Jadi, yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum. Bagaimana denganmu? Apa perasaanmu terhadap Andre? Itu bukan urusanmu, geram Bonita. Amelia, bukan aku yang harus menjauhkan diri dari Andre. Kamu, tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, Andre dan aku bukan dari industri hiburan. Kami tidak peduli jika kamu ingin menciptakan sensasi atau melakukan hal lain. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jika kamu ingin Andre tetap menganggapmu sebagai teman, menurutku kamu tahu apa yang harus dilakukan. Setelah berbicara, Bonita meninggalkan hotel tanpa menoleh ke belakang. Saat dia berjalan pergi, dia dengan cemas menghubungi Alexa dan bertanya, "Alexa, di mana Andre sekarang?" "Halo guys, Mimin ada pengumuman nih untuk semua penonton setia OKBIS Novel. Sekarang novel Dendam Sang Mantan season 1 sudah tamat dan akan dilanjutkan di season selanjutnya. Pastinya teman-teman bertanya-tanya kapan rilis season selanjutnya. Untuk saat ini Mimin belum bisa memastikan kapan rilisnya. Tapi kita doakan semoga secepatnya akan segera rilis. Dan bagaimana kelanjutan rencana balas dendam Kenzi dan Alexa kepada Arsy, yang sudah membuat keributan. Pasti kalian tidak sabar untuk cerita selanjutnya. Jadi untuk semua pecinta novel Dendam Sang Mantan harap ditunggu ya guys kelanjutan ceritanya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.